Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Rusanti dan rekan saya Nurhaliza Eka Yudhistira ingin mempresentasikan tentang sejarah hermeneutika, dan analisis wacana kritis. Baik, kita mulai. Sejarah hermeneutika dimulai melalui 3 tahapan. Yang pertama, hermeneutika pada zaman klasik. Yang kedua, hermeneutika pada zaman abad pertengahan. Dan yang ketiga adalah hermeneutika zaman kontemporer atau modern. Hermeneutika pada zaman klasik telah dimulai sejak zaman Yunani kuno melalui filsuf terkenal yang bernama Aristoteles dalam bukunya Perihermeneias atau De Interpretione. Pada zaman ini, hermeneutika dikembangkan melalui bahasa, yaitu untuk menafsirkan naskah-naskah sejarah beserta kitab-kitab tafsir. Kemudian yang kedua, pada abad pertengahan itu sudah terjadi sekitar 7-17 Masehi. Hermeneutika sering disebut tafsir atau takwil oleh sejumlah filosof muslim pada zaman pertengahan ini. Pada masa inilah melahirkan konsep kias dan upaya penafsiran yang telah melewati batas-batas literal itu dirintis. Kemudian hermeneutika pada abad kontemporer dimulai sejak abad ke-19, di mana hermeneutika telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Dan pada abad inilah berkembang metode-metode baru serta muncul kajian Islam, yaitu ilmu fikih dan usul fikih. Selanjutnya, pengertian hermeneutika. Hermeneutika secara bahasa adalah menafsirkan, sedangkan secara istilah adalah sebuah disiplin ilmu filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna atau penafsiran suatu teks. Selanjutnya, pengertian dari analisis wacana kritis, yaitu studi tentang teks, ujaran atau bicara, dan gambar-gambar visual untuk menemukan atau mengungkapkan berbagai makna yang dibagikan serta berkontribusi atau mewakili struktur sosial dan ideologi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan hermeneutika dan analisis wacana kritis. Hubungannya yaitu hermeneutika sebagai analisis teks berdasarkan filosofinya, sedangkan analisis wacana kritis yaitu metode dengan pendekatan struktur teks dan juga wacana. Sehingga ketika keduanya digabung, maka metodenya adalah analisis bahasa historis, wacana kritis, dan juga teori sosial. Contohnya, seperti penelitian pada ayat-ayat ibadah. Maka konteksnya itu kita berdasarkan ayat-ayat ibadah, seperti dikontekskan dalam kata-kata sholat, zakat, haji, dan teori sosial yang berhubungan dengan ayat-ayat ibadah. Maka bisa dikontekskan menjadi analisis wacana dan dilihat berdasarkan aspek linguistiknya dengan pertarungan kekuasaan atau secara mendalam berdasarkan konteks-konteks analisis wacana kritis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami selaku pembicara dan pemateri minta maaf atas keterlambatan waktunya. Semoga di kelompok selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih telah mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.